Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua dan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan aku Sri Rahman dengan Arif. Pada video kali ini izinkan saya memaparkan Bapak Ibu, mengulas mengenai industri kreatif sebagai bagian dari kriteria pengadaan yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Nanti pada video ini Bapak Ibu akan ada dua video ya, insya Allah, atau mungkin satu video dia jadikan satu, akan ada dua video yang terkait mengulas khusus industri kreatif ini, supaya menjadi bagian dari brainstorming kita semua ya, khususnya dalam perencanaan pengadaan Bapak Ibu ya, supaya pengadaan barang dan jasa pemerintah ini benar-benar mendorong pengadaan-pengadaan yang terkait dengan industri kreatif dan bagaimana metodenya Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada dua video Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah bagian yang part 1, ini adalah tentang subsektor industri kreatif pada pengadaan yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Nanti video yang kedua adalah terkait dengan metode pemilihan pada pengadaan di bidang industri kreatif itu sendiri Bapak Ibu ya. Jadi akan ada dua video cukup panjang, dan semoga video ini Bapak Ibu ya, ini merupakan bagian dari bisa Anda gunakan sebagai bagian dari dokumen kajian ya bagi Bapak Ibu yang memerlukan justifikasi kajian ya. Silahkan Anda bisa menggunakan video ini Bapak Ibu ya, karena video ini dipaparkan oleh personel yang merupakan pejabat fungsional pengadaan barang jasa yang memegang sertifikat kompetensi, sehingga ini insya Allah Bapak Ibu ya bisa Anda gunakan sebagai suatu justifikasi. Oke, kita ke kontennya ya Bapak Ibu ya. Jadi bagian yang pertama ini kita akan mengulas ya mengenai saya ingin memperkenalkan pada Bapak Ibu semuanya 17 subsektor industri kreatif atau ekonomi kreatif yang barangkali Anda justru baru tahu gitu Bapak Ibu ya. Atau baru sadar, oh itu termasuk ekonomi kreatif toh. Nah, barangkali seperti itu. Nah, insya Allah ini bisa bermanfaat ya. Oke, bagi yang belum tahu Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Agus Sharif Rahman, panggil Arif ya, pengelola pengadaan barang jasa Alimadya pada BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan Perpres 12 tahun 2021, Ketua Bidang Pengembangan Profesi yang Diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa. Ini beberapa buku saya Bapak Ibu, yang bisa Anda lihat linknya di deskripsi video ya. Fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Probitir Advisor LKPP dan Pokja Tender Internasional. Kemudian izinkan promosi sedikit Bapak Ibu, nantikan 3 buku terbaru saya yang akan hadir dalam beberapa bulan ke depan insya Allah ya. Petunjuk teknis penyusunan spesifikasi teknis KK dan perkiraan harga pengadaan berbasis kinerja, cara menjawab pemeriksaan hukum BAP kasus pengadaan barang jasa bagi PA KPA, PPK, Pokja Pemilihan dan Penyedia, strategi sukses pelaku usaha mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, semoga insya Allah begini sangat bermanfaat buat Anda para pelaku pengadaan di Indonesia Bapak Ibu. Nah, kemudian izinkan menyampaikan disclaimer statement bahwa video ini tidak mewakili siapapun dan organisasi manapun, murni paparan pribadi selaku fungsional pengelola pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat atau penafsiran terhadap isi konten video ini, silahkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan instansi yang berwenang dalam hari ini adalah LKPP selaku instansi yang berwenang membuat kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Ini ada handphone saya, WA saja Bapak Ibu ya, 085330 686593. Anda bisa silahkan Anda bisa berkonsultasi atau bertelepon ya. Berikutnya izinkan saya menunjukkan kata pengantar Bapak Ibu dari paparan ini Bapak Ibu. Mungkin sebagian kita tidak setuju, mungkin ya bahwa sektor-sektor ini termasuk pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah, dan yang pasti penulis hanya menyajikan data dan faktanya saja Bapak Ibu.
Industri atau ekonomi kreatif dimasukkan ke dalam kriteria pengadaan yang dikecualikan. Itu sebenarnya merupakan tindak lanjut Bapak Ibu dari tujuan pengadaan yang diatur di pasal 4 dan kebijakan pengadaan yang diatur di pasal 5. Pasal 4, pasal 5 Perpres 16 tahun 2018 dan Perpres 12 tahun 2021 sudah jelas mengangkat dan mendorong industri kreatif. Sehingga tindak lanjutnya adalah LKPP menuangkan ini ke dalam bagian dari kriteria pengadaan yang dikecualikan yang masuk ke dalam kriteria praktik bisnis yang sudah mapan. Nah, saat ini perlu Anda tahu ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Dulunya 14, sekarang 17 yang ditetapkan pemerintah yang suka atau tidak suka ya, secara hukum semestinya pengadaan menggunakan mekanisme pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah, dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah, Bapak Ibu. Nah, sektor-sektor yang masuk bidang ekonomi kreatif menurut saya memang tidak cocok mekanisme pengadaannya menggunakan pengadaan barang jasa pemerintah, Bapak Ibu. Tidak cocok sama sekali. Justru lebih banyak ngaconya, Bapak Ibu. Ya, kalau sektor-sektor pada ekonomi kreatif itu menggunakan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah normalnya. Tidak cocok, Bapak Ibu. Karena sektor ini lebih mengutamakan kreativitas sumber daya manusia, Bapak Ibu. Sektor ini apabila dipaksakan dengan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah, maka sangat berpotensi justru tujuan pengadaan dan kebijakan pengadaan malah nggak tercapai dan justru akan value for money juga nggak akan tercapai, Bapak Ibu. Ya, sektor ini memang lebih cocok menggunakan mekanisme best practice-nya saja, best practice-nya sehari-hari, Bapak Ibu, yang ada di pasar dengan tetap mengutamakan etika dan prinsip pengadaan dalam batasan ketentuan yang berlaku, ya, serta menjaga untuk tidak terjerumus ke dalam lembah KKN, ya, lembah korupsi, lembah suap, ya, seperti itu, dan lembah fiktif, ya, seperti itu. Oke, nah, mengapa saya tertarik untuk menulis ini, Bapak Ibu? Ini latar belakangnya. Pengadaan barang jasa pemerintah yang objeknya adalah sektor industri kreatif atau ekonomi kreatif itu nggak akan cocok bila menerapkan mekanisme normal pengadaan barang jasa pemerintah, Bapak Ibu. Ini yang latar belakangi. Kemudian saya merasa tergerak untuk menyajikan dan mengajak sekaligus mengubah mindset agar jangan semua itu tender, seleksi, tender cepat, penunjukan langsung, dan dengan segala macam berbagai proses administrasi di SPSI. Tidak semuanya, Bapak Ibu. Saya sangat percaya satu hal, bahwa ke depan nanti kriteria pengadaan yang dikecualikan, yang praktiknya menggunakan best practice-nya akan semakin banyak, Bapak Ibu, karena memang dunianya sudah berubah, ekosistem bisnisnya sudah berubah, era revolusi industri, Bapak Ibu, berubah, Bapak Ibu, sehingga memang saya sangat menyambut baik ya Permen 5 2021 tentang pedoman pengadaan yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Dikecualikan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian latar belakang lagi adalah banyak sektor-sektor ekonomi kreatif yang praktiknya menggunakan tender untuk seleksi, Bapak Ibu. Ya. Beberapa kita temui banyak sektor-sektor yang ternyata itu masuk ekonomi kreatif tapi metodenya tender, seleksi, kayak gitu, Bapak Ibu, pengadaan langsung, ya, tender seleksi itu sangat disayangkan, Bapak Ibu, dan nggak cocok, Bapak Ibu. Yang ada jadi seperti kesan seperti semacam pengaturan tender jadinya, Bapak Ibu, ya nggak cocok karena sektor-sektor ekonomi kreatif dibuat model-model tender seleksi, nggak cocok, Bapak Ibu. Ya, kemudian latar belakang lagi adalah era revolusi industri dan perkembangan sektor ekonomi kreatif dinilai justru akan mampu memutar roda perekonomian yang banyak terjerembab di era pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu. Sudah hampir 2 tahun ya era revolusi industri ini, sektor ekonomi kreatif dinilai menurut saya akan mampu, Bapak Ibu. Itulah yang melatar belakangi saya untuk menulis dan memaparkan ini, Bapak Ibu. Kemudian apa tujuan tulisan ini?
Tujuannya adalah ada 4 tujuan Bapak Ibu. Pertama adalah izinkan saya Bapak Ibu ya untuk memperkenalkan ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak Ibu 17 sektor industri atau ekonomi kreatif yang masuk kriteria pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Izinkan saya untuk memperkenalkan ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah melahirkan ide atau inovasi baru pengadaan barang jasa yang terkait dengan sektor-sektor ekonomi kreatif sesuai dengan tujuan pengadaan dan kebijakan pengadaan di pasal 4 dan pasal 5 pengadaan barang pemerintah di tahap perencanaan pengadaan Bapak Ibu. Jadi pada tulisan ini, pada paparan ini, saya berharap Bapak Ibu, ya para instansi, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah daerah, perangkat daerah, tercetus idenya. Oh iya ya, kita bisa melakukan pengadaan sektor ini nih, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Karena ini pengadaannya adalah mekanisme dengan dikecualikan Bapak Ibu, ya, dikecualikan, tidak menggunakan SPSE, dan segala proses administrasinya, Bapak Ibu, best practice-nya, ya, ini jadi supaya melahirkan ide. Kemudian tujuan lainnya adalah memberikan masukan nih pada LKPP dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu ya, untuk mengakomodir mekanisme pencatatan pengadaan yang masuk sektor industri kreatif ke dalam aplikasi SPSE Bapak Ibu. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah pengadaan yang masuk sektor-sektor industri kreatif atau ekonomi kreatif Bapak Ibu itu dicatat di pencatatan non transaksional Bapak Ibu. Nah ini ke depan berharap masukkan di aplikasi SPSE dimasukkanlah ya fitur-fitur untuk mengakomodir pencatatan pengadaan-pengadaan yang termasuk ke dalam sektor-sektor ekonomi kreatif Bapak Ibu ya, supaya tujuan pengadaan dan kebijakan pengadaan tercapai ya Bapak Ibu. Dan pencatatannya tidak hanya sekedar pencatatan non transaksional, tapi juga jangan terlalu administratif, perintil, detail Bapak Ibu, karena filosofi best practice-nya akan hilang nantinya Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah mendorong kerjasama yang lebih Bapak Ibu ya. Saya percaya sekarang ini sudah pasti ya LKPP dengan Kemenparekraf ini ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terkait penyamaan persepsi mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah ini Bapak Ibu. Entah bagaimanapun ini akan sangat baik Bapak Ibu ya apabila pengadaan yang terkait ekonomi kreatif sektor-sektornya terus dikembangkan dengan segala macam kebijakan Bapak Ibu ya. Nah, apa itu pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah Bapak Ibu? Jadi adalah mekanisme pengadaan barang jasa yang tidak menggunakan ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah, namun menggunakan best practice pengadaan tersebut Bapak Ibu. Latar belakangnya adalah memang perkembangan dunia usaha, revolusi industri yang menyajikan standar dan harga yang makin terbuka dan menuju pasar persaingan sempurna Bapak Ibu. Dan inilah disajikan di pasal 61 sebagai dasar hukum pengadaan barang yang dikecualikan Bapak Ibu ya. Di pasal 61 di sini yang kita masuk di sini adalah yang 61 ayat 1 huruf C. Pengadaan barang jasa dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Yang kemudian dirinci lagi di dalam peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 di pasal 2 dan pasal 5. Di pasal 2 di situ salah satu praktiknya bisnis yang sudah mapan di sini. Di pasal 5 dijelaskan adalah ini Bapak Ibu ya, biar kelihatan, tutup ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, semoga kelihatan ya. Barang jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan atau industri kreatif. Barang jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan atau industri kreatif. Yang ingin kita bahas di paparan ini adalah industri kreatifnya Bapak Ibu. Industri kreatifnya ya, dijelas dituangkan di Perpres dan diturunkan di Perlen Bapak Ibu. Dan ini bukan tidak ada maksud, karena memang ini adalah tindak lanjut, sekali lagi tindak lanjut dari pasal 4 dan pasal 5. Ini dia Bapak Ibu. Pasal 4, industri kreatif termasuk tujuan pengadaan barang jasa pemerintah. Lihat pasal 4 huruf F. Salah satu
tujuan pengadaan adalah meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Jelas Bapak Ibu ya, clear ya. Kemudian di pasal 5 juga kebijakan pengadaan Bapak Ibu meliputi huruf H, pasal 5 huruf H Bapak Ibu, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Jadi pasal 4 dan pasal 5 sudah jelas Bapak Ibu merupakan justifikasi dan alasan mengapa sih industri kreatif masuk di pengadaan yang dikecualikan Bapak Ibu. Selain juga karena memang gak cocok pakai metode-metode model-model kayak tender dan seleksi Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang apa sih definisi industri kreatif Bapak Ibu? Karena peraturan LKPP ini tidak menurunkan lagi definisinya. Nah, kita buatlah kutipan peraturan Bapak Ibu ya, dan juga dari beberapa website yang bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu ya. Ini saya kutip dari Wikipedia nih. Industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif juga dikenal dengan nama lainnya industri budaya, terutama di Eropa ya, dan juga ekonomi kreatif. Nah, jadi industri kreatif dan ekonomi kreatif sama saja Bapak Ibu. Bahkan Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Ada salah satu teori dari Hawkins Bapak Ibu, ekonomi kreatif itu terdiri dari seperti ini ya, perikanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, dan seterusnya ya. Seperti itu. Industri kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan dalam perekonomian. Berbagai pihak berpendapat bahwa kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi yang utama Bapak Ibu. Bahwa industri abad ke-21 akan bergantung pada produksi pengetahuan melalui kreativitas dan inovasi. Jadi industri kreatif ini sama dengan ekonomi kreatif Bapak Ibu ya. Industri kreatif sama dengan ekonomi kreatif. Kemudian ini saya juga menunjukkan lagi Bapak Ibu ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Undang-undang loh ini ya. Undang-undang. Definisi ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Ya, dan pelaku ekonomi kreatif ini adalah bisa orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia, atau juga bisa badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Jelas Bapak Ibu ya, undang-undangnya sudah memberikan payung hukum di sini. Nah, sekarang sebelum nanti ke kita video yang berikutnya tentang bagaimana metode pemilihan pengadaan yang dikecualikan ini pada industri kreatif, izinkan saya menunjukkan Bapak Ibu apa-apa aja sih yang masuk ke dalam industri kreatif, subsektor ekonomi kreatif ini apa saja Bapak Ibu. Ya, ini dikutip dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Juga ada sebelum keluarnya undang-undang ini juga sudah ada Perpres Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional yang disitulah diperkenalkan sektor-sektor ya, subsektor ekonomi kreatif. Ya, kemudian juga diperjelas lagi di Perpres 70 tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang merupakan badan baru ya. Seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu ya, yang merupakan bidang industri atau ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor. Bapak Ibu. Ada 17 subsektor di sini Bapak Ibu ya. Arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, pengembangan permainan,
musik, seni rupa, kuliner, televisi dan radio, penerbitan aplikasi, seni pertunjukan, periklanan, kriya. Kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Ada 17 ya. Dan ini Anda bisa lihat di dalam websitenya Kemenparekraf. Ini Bapak Ibu ya. Websitenya Kemenparekraf jelas di sini, Bapak Ibu. Subsektor ekonomi kreatif ada 17 di sini, Bapak Ibu. Ya, sama kayak tadi saya bacakan ya. Pengembang permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan, kemungkinan ya, Anda mungkin akan, ini ternyata masuk ekonomi kreatif toh. Ya mungkin Anda akan seperti itu. Ya iya, nyatanya ini ada di websitenya Kemenparekraf, memang juga ada di Perpres 142 tadi, memang Bapak Ibu ya. Sekarang ada 17, awalnya 14 Bapak Ibu, sekarang 17 ya. Dan ini masuk pengadaan dikecualikan atas dasar ini tadi Bapak Ibu, ingat ya, ini tadi ya, industri kreatif masuk ke salah satu mendorong industri kreatif ya. Ya ini salah satu pengadaan yang dikecualikan ya. Pengadaan barang yang dilaksanakan sesuai dengan program sudah mapan, salah satunya adalah industri kreatif. Pasal 5 ayat huruf D, pasal 5 ayat 1 huruf D di Peraturan RKP Nomor 5 tahun 2021 yang merupakan turunan dari pasal 2-nya dan juga turunan dari Perpres 16 2018 pasal 61 ayat 1 huruf C. Ya, Bapak Ibu, ya, kita bicara sekarang. Yuk kita apa saja di sini. Nah, Bapak Ibu, ini kita tunjukkan Bapak Ibu ya, apa yang melatar belakangi kebijakan pemilihan sektor-sektor ekonomi kreatif ini dan contoh-contoh pengadaannya Bapak Ibu, contoh-contoh pengadaannya. Nah, berikut ini saya akan lebih senang Bapak Ibu menjelaskan melalui suara dari asli dari websitenya Kemenparekraf Bapak Ibu. Kita lihat ya, kita lihat periklanan dulu. Kita lihat periklanan ya. Ini saya nggak urut tulisannya Bapak Ibu ya. Periklan, kita lihat ya, kita dengarkan sama-sama. Jadi sampai saat ini Bapak Ibu, iklan masih menjadi medium paling efisien Bapak Ibu ya. Medium paling efisien untuk mempublikasikan produk dan jasa. Potensi industri ini pun tidak perlu diragukan lagi. Pertumbuhan belanja iklan nasional bisa mencapai 5-7% setiap tahunnya. Ditambah lagi, iklan mempunyai soft power berperan dalam membentuk pola konsumsi, pola berpikir, dan pola hidup masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sangat penting apabila subsektor ini dikuasai oleh SDM lokal ya. Jadi memang sektor-sektor ekonomi kreatif ini tujuannya adalah memang dikip supaya jangan asing yang mengerjakan ya. Kemenparekraf pun akan menyediakan fasilitasi terkait dengan penguatan SDM lokal, mengatur kebijakan pembatasan investasi asing di industri iklan Indonesia, memperkuat otoritas Dewan Periklanan Indonesia, dan pembatasan penayangan iklan adaptasi dari regional atau global. Kemenparekraf melihat masih ada banyak ruang yang bisa dikerjakan untuk subsektor ini ya. Inilah Bapak Ibu periklanan. Contoh-contohnya apa sih? Ini contohnya Bapak Ibu. Jasa-jasa proses kreasi, produksi, distribusi dari iklan yang dihasilkan. Jadi misalkan riset pasar, perancangan komunikasi, itu masuk di sini Bapak Ibu. Iklan luar ruangan, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak, website, cover atau majalah dan elektronik, televisi, radio, pemasangan berbagai poster, gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising material atau sampel, serta penyewaan kolom untuk iklan. Itu semua masuk pengadaan dikecualikan Bapak Ibu.
ya, dikecualikan, ya, periklanan. Oke, kita kemudian kedua adalah televisi dan radio. Kita lihat ini televisi dan radio, Ibu. Ini biasanya ada suaranya, ini seharusnya agak keluar suaranya. Kita lihat ya, kita klik sini, Ibu ya. Meskipun tidak semutakhir ponsel dan gawai lainnya, televisi dan radio masih mempunyai peran yang sangat besar dalam penyebaran informasi. Saat ini, kepemilikan televisi dan radio sudah merata, sehingga setiap lapisan masyarakat bisa mengakses teknologi ini. Pertumbuhan jumlah stasiun televisi dan stasiun radio pun masih terus bertambah. Namun pertumbuhan dan potensi tersebut belum disertai dengan tayangan televisi yang berkualitas. Mayoritas program televisi karena mengejar rating tinggi tak lagi memperhatikan kualitas program yang ditayangkan. Industri ini kekurangan rumah produksi dan SDM yang bisa merancang program-program yang berkualitas. Sebagai wakil dari pemerintah untuk menangani industri kreatif, Kemenparekraf akan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh subsektor televisi dan radio. Fasilitasi tersebut akan meliputi banyak hal, mulai dari program-program acara yang berkualitas, mendukung pembentukan SDM yang berkualitas, dan segala hal yang berkaitan dengan kreativitas dalam subsektor ini, Bapak Ibu. Ya, dan Anda, kita semua, kementerian, lembaga, perangkat daerah juga bisa ikut berperan dalam terus mendorong industri kreatif di bidang televisi dan radio. Contohnya apa? Ya, adakanlah pengadaan dalam perencanaan pengadaan itu pengadaan seperti ini, Bapak Ibu. Pengadaan jasa program televisi radio, ya, seperti bikin game, kuis, reality show, infotainment, jasa penyiaran, jasa stasiun relay, ya, baik stasiun relay TV atau stasiun relay stasiun radio, Bapak Ibu. Ini adalah adakanlah pengadaan seperti ini, Bapak Ibu, yang untuk mendorong industri kreatif, Bapak Ibu. Ya, ini ya, Anda, kementerian, lembaga, perangkat daerah bisa berperan dalam industri kreatif di bidang televisi dan radio. Oke, berikutnya kita lihat apa lagi nih. Kita lihat berikutnya adalah aplikasi, Bapak Ibu. Wah, mungkin Anda bagian kaget, loh, aplikasi kan itu masuk jasa konsultansi, Pak, biasanya. Ya, iya, kita lihat ya, aplikasi secara mungkin Anda tidak sadar, Bapak Ibu, aplikasi adalah masuk subsektor ekonomi kreatif, Bapak Ibu. Aplikasi. Kita lihat latar belakangnya, Bapak Ibu. Kenapa ini masuk ekonomi kreatif? Ya, aplikasi. Ya. Nah, ini dia aplikasi. Kita lihat, Bapak Ibu. Meningkatnya penetrasi pemanfaatan gawai oleh masyarakat tak lepas dari peran aplikasi yang tertanam di dalamnya. Ya enggak? Masyarakat sudah fasih menggunakan berbagai jenis aplikasi digital seperti peta, navigasi, media sosial, berita, bisnis, musik, penerjemah, permainan, dan lain sebagainya. Berbagai aplikasi tersebut didesain supaya mempermudah pengguna dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Maka tak heran jika potensi subsektor aplikasi sangat besar. Di lain pihak, subsektor ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, sedikitnya minat investor pada industri ini, dan belum adanya kebijakan proteksi yang memihak pada kepentingan developer domestik. Situasi inilah yang menyebabkan ekosistem subsektor ini belum terbangun secara maksimal, sehingga Kemenparekraf akan berfokus menyelesaikan berbagai tantangan tersebut. Ya, ini Bapak Ibu ya, aplikasi. Jadi sekali lagi kita bisa berperan ya dalam meningkatkan industri kreatif ini dengan mengadakan pengadaan seperti pengadaan jasa pembuatan aplikasi yang biasa sering kita lakukan ya. Pengolahan data, ini termasuk pengolahan data, pengembangan database, arsitektur software, desain portal, pengembangan software, Bapak Ibu. Ini semua Bapak Ibu ya, menurut saya masuk di pengadaan yang dikecualikan, Bapak Ibu. Ya, tidak perlu menggunakan seleksi ya, langsung menggunakan pengadaan yang dikecualikan, yang mekanismenya akan dituangkan nanti pada video berikutnya, Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan kompetisi atau bisa langsung, Bapak Ibu ya, karena bagaimanapun jasa-jasa membuat software ini sebenarnya
tidak ada standarnya Bapak Ibu, ya enggak? Seringkali juga kita bikin HPS juga bingung kan Bapak Ibu ya, standarnya apa, paling-paling kita lihat dari jasa-jasa pembuatan software ya, tapi standarnya apa, masuk standar per modul, per fitur, apakah ada dasar seperti itu? Tidak ada Bapak Ibu. Oleh ya, jadi kalau dipikir-pikir saya sebenarnya cukup kaget juga ya, aplikasi ini masuk sektor ekonomi kreatif, tapi dipikir-pikir ya benar juga Bapak Ibu ya. Selama ini kalau kita bikin KAK aplikasi, bikin aplikasi ya, standarnya apa Bapak Ibu? Ya karena ini benar-benar suatu produk yang mengutamakan kreativitas Bapak Ibu, ya enggak? Kreativitas kita menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan Bapak Ibu, ya, sesuai dengan definisi dari industri kreatif tadi, sehingga ini tidak cocok ya Bapak Ibu ya, pengadaan aplikasi itu menggunakan pengadaan barang jasa pemerintah ya. Kalau dipikir-pikir ya benar juga, tidak cocok Bapak Ibu ya. Ya ini karena bikin aplikasi itu ya benar-benar sangat kondisional dari karakteristik aplikasi tersebut Bapak Ibu ya. Itulah mengapa Bapak Ibu ya, mengapa aplikasi itu masuk ke subsektor ekonomi kreatif Bapak Ibu, karena memang ini benar-benar mengutamakan kreativitas sumber daya manusia ya. Oke, itu ya. Ini mungkin debatable buat Bapak Ibu, tapi nyatanya aplikasi masuk ke dalam subsektor ekonomi kreatif Bapak Ibu. Silahkan ini dipertimbangkan untuk perencanaan pengadaan berikutnya, apakah menggunakan ini Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi sama seperti yang tadi sudah saya katakan di depan Bapak Ibu, mungkin setelah kita berjalannya waktu dari menit ke menit Anda akan, wah ini enggak lah, ini pakai seleksi lah, ini pakai tender lah dan sebagainya. Itu silahkan Bapak Ibu, silahkan berkomentar di kolom komentar Bapak Ibu ya. Kalau dipikir-pikir bahwa memang benar bahwa sektor-sektor yang ada di sini enggak cocok buat Bapak Ibu ya, dengan model-model tender seleksi yang memang penuh dengan mekanisme administrasi. Cocoknya adalah mekanisme pengadaannya adalah menggunakan best practice-nya. Seperti kalau kita bikin aplikasi ya bikin aplikasi ya tergantung mau kompetisi ya silahkan ini penyedia aplikasi A, penyedia aplikasi B memasukkan kompetisi, kita lihat proposalnya, mock-up-nya seperti itu. Ya itu best practice-nya, itu yang benarnya Bapak Ibu. Ya, tidak menggunakan mekanisme-mekanisme ya seperti biasanya kita kenal melalui seleksi seperti itu. Ya, itu. Ini menurut saya Bapak Ibu ya, sekali lagi menurut saya. Dan nyatanya juga masuk ke bagian industri kreatif juga, ya kan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini juga tertuang kok Bapak Ibu ya di sini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini dia. Ya. Industri kreatif juga di ini saya buka nih Bapak Ibu ya. Perpres 142 nih Bapak Ibu. Nah, ini Perpres 142 yang tadi untuk pertama kalinya sektor-sektor ini diperkenalkan Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ya. Nah, kita lihat ya, seperti ini. Bapak Ibu. Ya. Ini awalnya Perpres ini kemudian terus dikembangkan terus-menerus Bapak Ibu ya, sektor-sektor ini, dan akhirnya inilah Bapak Ibu yang terakhir yang terupdate di website resmi Kemenparekraf. Bapak Ibu Anda lihat sendiri, ini judulnya adalah subsektor ekonomi kreatif. Subsektor ekonomi kreatif. Salah satunya adalah aplikasi. Ini belum apa, ada kejutan lagi nanti Bapak Ibu. Tapi mungkin sebagian Anda sudah tahu, tapi bagian belum tahu nanti kita lihat ada kejutan lagi nanti. Sektor-sektor yang ini ternyata masuk ekonomi kreatif toh. Kita lihat ya. Penerbitan. Nah, ini dia. Bapak Ibu, penerbitan. Ini masuk sini nih. Ini saya buktikan nih ya. Ini ya masuk ya subsektor ekonomi kreatif ya, penerbitan. Bapak Ibu, kita lihat penjelasannya di sini. Pasar industri penerbitan memang tidak sebesar subsektor yang lain. Namun industri ini punya potensi yang tidak kalah kuat. Banyak penerbitan besar dan kecil yang masih bermunculan meramaikan industri ini. Ditambah lagi perkembangan teknologi yang memungkinkan buku diterbitkan dalam bentuk digital kan sekarang ya. Penerbitan turut berperan aktif dalam membangun kekuatan intelektual bangsa. Munculnya sastrawan, penulis, peneliti, dan para cendekiawan tak lepas dari peran industri ini, ya nggak Bapak Ibu? Walaupun saat ini profesi penulis masih dianggap kurang menjanjikan, ya, hasilnya dikit, nggak banyak dan sebagainya, banyak para penulis muda yang sangat antusias silih berganti menerbitkan karya-karyanya, Bapak Ibu. Ya, Anda juga bisa melihat karya-karya saya, ya, walaupun
Kalau dipikir-pikir, kalau dari sisi uang, ya nggak banyak-banyak hasilnya Bapak Ibu. Tapi bukankah segala-galanya tidak harus diukur dengan uang Bapak Ibu? Ya, seperti itu. Kemenparekraf di sini turut mengelola industri penerbitan sebagai salah satu subsektor unggulan. Peran Kemenparekraf adalah menyediakan berbagai fasilitasi seperti membuka akses ke pasar domestik dan global, fasilitasi kebijakan perpajakan yang bisa meringankan industri penerbitan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, jadi jelas Bapak Ibu ya, industri penerbitan itu masuk ke industri kreatif. Contoh-contohnya adalah pengadaan jasa penerbitan buku, jurnal, majalah, tabloid, konten digital. Ini pengadaan yang dikecualikan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pengadaan penerbitan buku, jurnal, majalah, tabloid, konten digital, masuk dikecualikan. Menurut saya Bapak Ibu, masuk dikecualikan atas penjelasan-penjelasan tadi Bapak Ibu. Oke. Kita lihat. Berikutnya adalah seni pertunjukan. Ya, yuk kita mendukung ya Bapak Ibu ya seni pertunjukan. Kita lihat tuh, masuk toh Pak, masuk. Ini kita lihat seni pertunjukan, kita lihat ya seni pertunjukan. Nah ini dia, masuk ya seni pertunjukan. Kita klik seni pertunjukan di sini, Bapak Ibu. Latar belakangnya apa sih? Seni pertunjukan dari masing-masing daerah sudah tersebar secara sporadis ke seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya jumlah seni pertunjukan baik tradisi maupun kontemporer yang selama ini dikreasikan, dikembangkan dan dipromosikan telah mendapatkan apresiasi dunia internasional. Peran pemerintah tentu sangat diperlukan, terutama dalam menentukan regulasi yang komprehensif untuk mendorong subsektor seni pertunjukan ini supaya lebih berkembang. Tidak hanya itu, peran pemerintah dalam memfasilitasi pembangunan gedung dan tempat pertunjukan yang representatif dan bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat juga mutlak diperlukan. Sebagai lembaga pemerintah, ya, Kemenparekraf akan mendukung perkembangan subsektor seni pertunjukan. Bekraf, ya, Badan Ekonomi Kreatif ya, akan menyediakan fasilitasi regulasi, pembangunan tempat pertunjukan, fasilitas pembentukan performing art board atau konsil untuk memetakan platform atau menjaga standar seni pertunjukan, festival-festival pertunjukan seni dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu. Contohnya bagaimana? Ayo kita adakan Bapak Ibu, rencanakan tahun depan nih pengadaan jasa seni pertunjukan seperti pertunjukan seni, tarian, drama, musik, jasa tata panggung, jasa tata pencahayaan seni pertunjukan itu masuk juga Bapak Ibu. Jasa tata panggung, jasa lighting ya. Itu masuk ke pengadaan yang dikecualikan. Oke. Ya, seni pertunjukan. Kemudian apalagi nih? Kita lihat yang masuk lagi adalah Bapak Ibu desain interior. Wow, desain interior masuk nih Bapak Ibu. Kita lihat di penjelasan dari Kemenparekraf di sini Bapak Ibu ya, desain interior. Dan dia desain interior ya Bapak Ibu. Penjelasannya ini sekali lagi masuk ke subsektor ekonomi kreatif ya. Masyarakat mulai mengapresiasi estetika ruangan secara lebih baik. Penggunaan jasa desainer interior untuk merancang estetika interior hunian, hotel, perkantoran pun semakin meningkat. Sudah jelas bahwa potensi ekonomi dari industri desain interior sangat menjanjikan. Itu bisa menjadi momentum positif bagi subsektor desain interior yang tidak boleh disia-siakan. Munculnya berbagai sekolah, konsultan, perusahaan, dan asosiasi desain interior menunjukkan adanya semangat dari subsektor ini untuk berkembang di pasar nasional bahkan internasional. Selain itu, desain interior dengan karakter otentik Indonesia tentu bisa dikembangkan untuk menunjukkan identitas bangsa. Ya. Kemenparekraf melihat ada beberapa hal yang masih perlu digarap dalam subsektor ini, antara lain proteksi terhadap para pelaku kreatif desain interior di pasar domestik, adanya sertifikasi untuk menciptakan standar dan perlindungan hak cipta. Ya, selain itu Kemenparekraf juga akan menginisiasi promosi desain interior melalui berbagai program, salah satunya dengan mengadakan event atau pameran berskala internasional secara rutin. Subsektor desain interior dengan segala
potensinya tentu bisa bersaing secara domestik dan global. Yuk Bapak Ibu, kita Kementerian Lembaga Perangkat Daerah mendukung ini dengan mengadakan paket-paket pengadaan jasa kreasi desain interior, Bapak Ibu. Desain interior. Yuk silakan. Itu masuk pengadaan yang dikecualikan. Ya. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Mungkin saya entah ya, sejujurnya saya juga ragu mengatakan ini, tapi nyatanya ini ada Bapak Ibu. Ya. Dan mungkin sebagian Anda para senior sudah tahu ini Bapak, ternyata arsitektur masuk subsektor ekonomi kreatif. Arsitektur masuk subsektor ekonomi kreatif Bapak Ibu. Kita lihat di sini Bapak Ibu, arsitektur. Jadi jasa-jasa konsultan konstruksi Bapak Ibu, ya itu menurut saya masuk ekonomi kreatif jadinya kalau melihat penjelasan ini, walaupun sejujurnya saya agak-agak kurang pede mengatakan ini Bapak Ibu. Tapi nyatanya masuk Bapak Ibu. Kita lihat penjelasannya. Dan kalau dipikir-pikir ya benar juga, ini kalau konsultan-konsultan itu Bapak Ibu ya, itu nggak cocok sebenarnya kalau dengan seleksi kayak gitu Bapak Ibu. Saya dari dulu itu berpikiran kayak gitu, cuma ternyata setelah beberapa hari ini menemukan fakta bahwa ekonomi kreatif itu salah satu kriterianya. Subsektor adalah arsitektur. Benar juga kegundahan saya selama ini ya, bahwa jasa konsultan konstruksi ini ya nggak bisa dengan model-model pemilihan, model seleksi, tapi dengan best practice-nya Bapak Ibu. Ya, sekarang kita menggambar rumah yang biasa dengan rumah yang agak unik sedikit atau model-model baru yang penuh dengan kreativitas, nggak ada bedanya mungkin Bapak tarifnya. Ya, karena kita mungkin sudah terbiasa praktek belasan tahun ya, dengan metode-metode seleksi seperti itu yang mungkin bisa dikatakan mungkin kaku dan sebagainya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat developer ya, para konsultan yang bikin gambar arsitektur, kita lihat Bapak Ibu. Ya, sudah semakin kesini makin luar biasa kan kreativitasnya. Nah, tapi harganya di mana Bapak Ibu? Sama saja kita menghargainya Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu ya, kita lihat penjelasan dari Kemenparekraf. Peran arsitektur di Indonesia sangat penting. Dalam hal budaya, keanekaragaman arsitektur lokal dan daerah menunjukkan karakter bangsa Indonesia yang mempunyai beraneka ragam budaya. Sedangkan dalam hal pembangunan nih, arsitektur juga berperan dalam merancang dasar pembangunan sebuah kota. Karena potensinya yang sangat besar, Kemenparekraf memasukkan arsitektur sebagai salah satu subsektor yang layak untuk dikelola secara lebih serius. Saat ini, subsektor arsitektur menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah kekurangan arsitek di Indonesia. Menurut data Ikatan Arsitek Indonesia, jumlah arsitek di Indonesia hanya 15.000 orang. Sangat kurang jika dibandingkan 250 juta penduduk di Indonesia. Ini saya bacakan data ini dari website Kemenparekraf ya. Sedangkan tantangan lainnya adalah para pengembang besar lebih banyak menggunakan jasa arsitek asing daripada arsitek lokal. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita ini karena ya, unsur-unsur ego sektoral antar instansi besar itu masih cukup menjadi tantangan sekarang ini ya. Semoga dengan saya membacakan ini teman-teman di LKPP, teman-teman di Kementerian PUPR bisa berkolaborasi nih membangun bidang subsektor arsitektur ini menjadi sebuah mekanisme yang masuk pengadaan yang dikecualikan nih Bapak Ibu. Tidak lagi masuk ke pengadaan, tidak lagi masuk ke sektor-sektor jasa konsultan konstruksi Bapak Ibu. Ya karena pertimbangannya ya seperti ini yang dikeluarkan Kemenparekraf loh ini nggak tahu teman-teman PUPR membacanya seperti bagaimana. Kita lihat Bapak Ibu. Sejujurnya saya juga tidak cukup pede, tapi kalau dipikir-pikir ya benar juga kan Bapak Ibu ya. Meski begitu, pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia masih sangat membutuhkan peran arsitek. Arsitektur menjadi bagian penting dari pengembangan industri nasional yang sedang bergeser dari raw based economy menjadi knowledge based economy. Para arsitek ini pun saat ini mulai memunculkan inovasi produk arsitektur yang menyeratkan karakter budaya dan kearifan lokal. Benar tidak Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat kantor-kantor pemerintahan, kalau ada proyek-proyek pembangunan sekarang sudah banyak Bapak Ibu yang kreasi-kreasinya sudah kreatif luar biasa, keren-keren. Nah, itu Bapak Ibu yang
yang mungkin cenderung ya nggak dihargai sama saja Bapak Ibu. Kita bikin rumah biasa ya dihargai segitu, ya bikin yang kreatif juga dihargai segitu Bapak Ibu ya, sehingga ya kalau dipikir benar juga Bapak Ibu ya. Jadi ini memang nggak cocok ya kalau model-model pemilihannya dengan model-model seperti ini. Kita belasan tahun puluhan tahun praktik Bapak Ibu ya. Kemenparekraf berpendapat bahwa ini masuk ke ekonomi kreatif. Nah entah ini bagaimana Kementerian PUPR menanggapi ini, silahkan. Kalau ini masuk ke bagian ekonomi kreatif, ini sangat bagus Bapak Ibu ya, sehingga produk jasa konsultan konstruksi diharapkan semakin berinovasi Bapak Ibu, semakin kreatif Bapak Ibu ya, jasa konsultannya ya. Sekali lagi ini adalah arsitekturnya ya, seperti itu ya, bukan pekerjaan konstruksinya ya. Makanya ini saking saya tidak pedenya itu saya kasih tanda tanya ini Bapak Ibu ya. Apa yang bisa dicontohkan di sini ya? Tentunya ya jasa desain bangunan, jasa perencanaan biaya konstruksi, jasa konservasi bangunan warisan, misalnya pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro ya, misalkan dari town planning, urban design, landscape arsitektur, sama dengan level mikronya nih, detail konstruksi seperti arsitektur taman, desain interior seperti itu ya. Itulah Bapak Ibu ya, arsitektur masuk ke dalam ekonomi kreatif menurut Kemenparekraf, dan juga memang dari awal sudah bunyi juga Bapak Ibu lihat. Arsitektur ini sejak dari tahun 2018 di Perpres 142 bunyi sudah Bapak Ibu ya, keren kan Bapak Ibu ya. Arsitektur sudah dari awal bunyi Bapak Ibu ya, dari Perpres ya. Oke, kita lihat lagi apa lagi, musik. Nah ini ya Bapak Ibu ya, musik nih. Kita lihat penjelasan dari Kemenparekraf Bapak Ibu ya, latar belakangnya kenapa musik masuk ke ekonomi kreatif nih Bapak Ibu. Kalau dipikir-pikir Anda lihat semua sektor-sektornya kan terkait dengan kreativitas semuanya Bapak Ibu, namanya juga kreatif Bapak Ibu, ekonomi kreatif, industri kreatif ya. Kuncinya ya kreativitas Bapak Ibu, sektor-sektor yang menuntut kreativitas sumber daya manusia ya, ini musik ya. Kemenparekraf optimis menempatkan musik sebagai salah satu subsektor yang akan dikelola secara lebih maksimal. Meskipun subsektor musik punya potensi yang sangat besar, beberapa pelaku melihat permasalahan yang harus segera diselesaikan. Salah satu tantangan terbesar adalah pembajakan ya kan, yang masih marak sehingga menyebabkan perkembangan industri musik di Indonesia terhambat. Pembajakan tentunya menyebabkan turunnya kualitas dan kuantitas produksi, menurunnya apresiasi masyarakat terhadap musik, dan turunnya minat investasi di bidang ini. Kemenparekraf menyediakan fasilitasi untuk para pelaku industri musik. Beberapa fasilitas yang disediakan oleh Kemenparekraf antara lain adalah perlindungan hak klien intelektual ya, HAKI, sehingga bisa mengurangi pembajakan, menginisiasi terbentuknya inkubator musik, membuka akses permodalan untuk industri musik, membangun ekosistem bisnis musik yang sehat, dan program-program yang lain. Dan saatnya kita, kementerian, lembaga daerah juga ikut berperan mendorong ekonomi kreatif di bidang permusikan dengan mengadakan perencanaan pengadaan di tahun depan. Paket-paket pengadaan ini Bapak Ibu ya, jasa kreasi, komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara ya, musik ya. Paket-paket pengadaan ini masuk ke pengadaan yang dikecualikan. Jasa kreasi, komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Objeknya adalah rekaman suara ya, juga musik ya. Oke, subsektor berikutnya adalah seni rupa. Nah, apalagi nih Bapak Ibu, seni rupa masuk ke ekonomi kreatif ya. Ini dia seni rupa, klik ya, klik penjelasannya di sini. Industri seni rupa dunia sedang memusatkan perhatiannya ke Asia Tenggara saat ini. Indonesia pun tidak luput dari perhatian mereka, di mana Indonesia mempunyai potensi terbesar baik secara kualitas, kuantitas, pelaku kreatif, produktivitas, dan potensi pasar. Seni rupa Indonesia juga sudah memiliki jaringan yang sangat kuat baik dalam negeri maupun di luar negeri. Berbagai festival seni rupa diadakan secara rutin, bahkan yang reputasinya diakui secara internasional.
Hingga saat ini sudah lebih dari 160 pelaku kreatif seni rupa Indonesia terlibat dalam forum dan acara internasional. Melihat potensi yang sangat besar ini, Kemenparekraf antusias untuk memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya selaku lembaga pemerintah. Kemenparekraf akan menyediakan berbagai fasilitas seperti pembangunan ruang seni dan budaya, fasilitas forum dan ajang seni rupa bertaraf internasional, serta mewujudkan supaya Indonesia menjadi pusat seni rupa Asia Tenggara. Dengan memasukkan ke dalam 17 subsektor, Kemenparekraf berkomitmen mengelola seni rupa secara lebih serius. Ini adalah tanggapan dari Kemenparekraf. Jadi dari tadi itu saya membacakan latar belakang penjelasan dari Kemenparekraf, Bapak Ibu, supaya ini menjadi bagian dari brainstorming kita semua ini, Bapak Ibu. Ya. Contohnya apa seni rupa ini, Bapak Ibu? Jasa seni lukis, jasa seni grafis, jasa seni patung. Ini Bapak Ibu. Buatlah pengadaan-pengadaan ini untuk mendorong industri ekonomi kreatif ke depan, Bapak Ibu, dengan mengadakan jasa seni lukis, jasa seni grafis, jasa seni patung ini, Bapak Ibu. Masuk pengadaan yang dikecualikan. Oke? Jangan pakai SP. Jangan menggunakan seleksi, dikecualikan. Sini. Oke? Apalagi kuliner. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Wah, kuliner masuk ya Pak? Masuk Bapak Ibu. Jasa kuliner. Bahkan sejak awal kuliner masuk ini Bapak Ibu. Nah ini, sejak dari Perpres 142 tahun 2018 kuliner masuk Bapak Ibu. Setelah nggak kita sadari barangkali ya Bapak Ibu ya. Masuk ini kuliner Bapak Ibu. Ya, kita lihat penjelasan dari Kemenparekraf Bapak Ibu mengenai subsektor kuliner ini Bapak Ibu. Nah ini ya. Subsektor kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar. 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Bapak Ibu, adalah dari sektor kuliner. Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah akan mendukung subsektor ini supaya lebih maju. Beberapa pelaku industri kuliner melihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dikelola secara lebih serius. Salah satu di antaranya adalah perlunya akses perizinan usaha melalui satu pintu sehingga lebih mudah dan efektif, dan sudah terjadi ya sekarang ya Bapak Ibu. OSS ya sekarang perizinan berusaha berbasis risiko ini mempermudah Bapak Ibu ya industri kuliner. Para pebisnis kuliner baru sebaiknya mendapatkan panduan dari pemerintah, mulai dari pelatihan bisnis, informasi perizinan, sampai pada pendampingan hukum dalam proses pendirian usaha. Sebagai wakil dari pemerintah, Kemenparekraf berperan serta dalam mendampingi subsektor kuliner ini. Kemenparekraf menyediakan fasilitasi seperti pelatihan bisnis, akses permodalan, pendampingan pendirian usaha. Kemenparekraf juga akan berpartisipasi dalam mempromosikan kuliner Indonesia yang sangat beraneka ragam ini di pasar domestik dan di luar negeri, ya. Jadi pengadaan kuliner termasuk pengadaan yang dikecualikan, Bapak Ibu, ya. Pengadaan makanan, minuman, kuliner baik tradisional maupun kuliner kreatif. Ya, saya menganggap kuliner itu ada dua macam, Bapak Ibu, kuliner tradisional dan kuliner kreatif, Bapak Ibu. Kita lihat kuliner yang sekarang ini. Ya, jualan pisang aja dibikin kreatif Bapak Ibu. Pisang pasir yang dikasih macam-macam ya, unik-unik sekarang itu Bapak Ibu yang dikembangkan Bapak Ibu, dan itu nggak ada standarnya Bapak Ibu. Yang jadi sektor-sektor ekonomi kreatif itu standarnya harganya itu tidak ada Bapak Ibu. Ya, jadi memang harus dengan menggunakan mekanisme pengadaan barang yang dikecualikan Bapak Ibu, karena memang benar-benar mengutamakan kreativitas. Ya, ini wahai para auditor hukum juga membuka diri Bapak Ibu ya, cara mengauditnya. Ya, memang ini kuliner masuk ke ekonomi kreatif Bapak Ibu. Dan pengadaan dikecualikan ini tidak mengenal nilai ya, tidak mengenal nilai rupiah pepaketan. Oke. Apalagi nih? Film, animasi dan video. Film, animasi dan video. Oke. Wah, masuk juga nih Pak ya. Oke, masuk Pak. Kita lihat film, animasi dan video. Ini tadi yang barusan saya menjelaskan di depan Kominfo ya, bikin film, animasi dan video. Ini masuk di sini Bapak Ibu. Perfilman Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang positif. Para rumah produksi, production house,
mulai berlomba-lomba mengenjot produktivitasnya menggarap film yang berkualitas dari segi cerita sekaligus menguntungkan secara komersial. Ini tak lepas dari potensi penonton Indonesia yang sangat besar dan bisa mengapresiasi film produksi lokal secara positif. Subsektor film, animasi, dan video memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik, walaupun masih harus menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah minimnya SDM yang benar-benar mempunyai keahlian di bidang film, sehingga pilihan untuk memperoleh tim dari sutradara, penulis skenario, kru, dan pemain film sangat terbatas. Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah layar bioskop yang terbatas juga, yang tidak merata penyebarannya, serta belum adanya proteksi terhadap hak karya cipta sehingga aksi pembajakan masih marak. Sebagai lembaga pemerintah, Kemenparekraf akan menyediakan fasilitasi untuk memperkuat industri perfilman Indonesia. Kemenparekraf menggarap beberapa program seperti mengeluarkan peraturan untuk melindungi hak karya intelektual di industri film, membuka akses investasi dan permodalan, serta membuka akses yang lebih besar terhadap para penonton. Ya, ini penjelasan kita hubungan ke pengadaan barang jasa pemerintah, Bapak Ibu. Kita mendorong Bapak Ibu paket-paket pengadaan yang terkait dengan film, animasi, dan video untuk mendukung production house ini, Bapak Ibu, untuk berkreativitas, dan kita pemerintah juga bisa ikut berperan mendorong ekonomi kreatif ini, Bapak Ibu. Ya, contohnya apa nih? Jasa produksi film, penulisan skrip, tata sinematografi, tata artistik, tata suara, penyuntingan gambar, sinetron, dan eksibisi film. Ini semua masuk ke kriteria contoh-contoh paket-paket pengadaan yang masuk ke film, animasi, dan video, Bapak Ibu. Oke? Silahkan dipertimbangkan untuk tahun-tahun depan, direncanakan ya, paket-paket ini bisa tidak perlu menggunakan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah, tapi gunakan mekanisme pengadaan yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah, yang nanti praktiknya akan dituangkan dalam video berikutnya. Oke, clear ya? Apalagi nih? Kita lihat fotografi. Nah, fotografi masuk ya, Bapak Ibu ya. Fotografi masuk. Contohnya adalah jasa fotografi. Kita lihat penjelasan dari Kemenparekraf mengenai fotografi ini ya. Kita lihat perkembangan subsektor fotografi yang cukup besar tak lepas dari banyaknya generasi muda yang sangat antusias belajar fotografi. Tak sedikit pula dari mereka yang kemudian memutuskan terjun di bidang ini sebagai profesional. Masyarakat pun memberikan apresiasi yang positif terhadap dunia fotografi. Beberapa pelaku memberikan pendapatnya tentang apa yang masih harus digarap dalam bidang fotografi ini. Pertama, belum adanya perlindungan haki, terutama hak penggunaan karya fotografi. Nggak ada kan? Kemudian belum adanya pengarsipan karya-karya fotografi di Indonesia. Dan ketiga, Kemenparekraf diharapkan bisa membantu para fotografer Indonesia mendapatkan perhatian internasional. Salah satu program yang dilakukan oleh Kemenparekraf adalah sertifikasi terhadap para fotografer. Dengan adanya sertifikasi ini diharapkan ada standar yang jelas terhadap profesi fotografer. Kemenparekraf juga akan memfasilitasi perlindungan haki terhadap karya-karya fotografi dan meningkatkan exposure fotografer lokal ke kancah internasional. Dan kita, Bapak Ibu, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, ayo kita mendorong industri kreatif di bidang fotografi ini dengan melakukan pengadaan terkait dengan jasa fotografi ini, Bapak Ibu. Ya, jasa fotografi, potret mempotret, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi jasa-jasa fotografi kalau misalkan itu tidak perlu menggunakan metode yang pengadaan bahasa pemerintah, tapi gunakan mekanisme pengadaan bahasa yang dikecualikan, Bapak Ibu. Oke. Apalagi ini? Desain komunikasi visual. Ini masuk dikecualikan nih. Desain komunikasi visual. Kita lihat penjelasan dari Kemenparekraf, Bapak Ibu. Nah, ini dia ya, desain komunikasi visual. Sejak awal sudah ada belum? Nah, sejak awal sudah ada nih, desain komunikasi visual, Bapak Ibu. Ya, ada kan? Ya, desain komunikasi visual. Bapak Ibu. Kita lihat penjelasannya.
desain grafis ya, atau desain komunikasi visual. Jadi kalau Anda bingung istilah desain komunikasi visual, itu kata lainnya adalah desain grafis Bapak Ibu ya. Punya peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis pengusaha swasta, pemilik merek, dan bahkan kelancaran program-program pemerintah. Potensi pasar domestik sangat menjanjikan, terutama dengan semakin banyaknya praktisi desain grafis lokal yang lebih memahami situasi pasar, pengetahuan, dan nilai-nilai lokal. Potensi ini masih harus ditingkatkan, seperti kesadaran pasar tentang pentingnya desain. Hasil karya desainer grafis sering dinilai dengan harga yang kurang layak, makanya nggak cocok dengan mekanisme pengadaan pada pemerintah, karena unsur kreativitasnya sangat tinggi, Bapak Ibu. Padahal pada desain grafis membutuhkan proses yang cukup panjang dalam bekerja, dari memikirkan filosofinya, mengolah desain sehingga mempunyai makna dan menghasilkan produk jadi. Ajakan pada para pengusaha untuk menggunakan jasa desain grafis lokal pun lebih lantang diserukan. Kemenparekraf dengan segala wewenangnya akan ikut membangun desain grafis menjadi subsektor yang unggul dan mampu bersaing dalam negeri maupun internasional. Beberapa program yang bisa dilakukan adalah mempromosikan serta mempublikasikan hasil karya subsektor ini, membuat regulasi agar para pekerja desain lokal mendapatkan prioritas dalam menggarap proyek pengadaan perusahaan domestik daripada para desainer luar, terutama setelah kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ya, seperti itu. Contohnya apa sih ini Bapak Ibu pengadaannya? Yuk kita mendorong Bapak Ibu perencanaan pengadaan Bu ya, yaitu contohnya di sini adalah jasa desain perusahaan nih. Jasa desain perusahaan, jasa logo, jasa desain kantor nih. Bapak Ibu, Anda mau desain kantor, Bapak Ibu, itu masuk pengadaan dikecualikan. Desain editorial, baik desain majalah, surat kabar, buku, ya, desain editorial itu masuk desain komunikasi visual Bapak Ibu. Ya. Dikecualikan. Desain lingkungan, periklanan, desain web, desain komunikasi, desain kemasan produk Bapak Ibu, masuk desain komunikasi visual. Tidak perlu menggunakan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah, tapi gunakanlah mekanisme pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, itu dari desain komunikasi visual. Apalagi ini kriya. Nah, wah ini Bapak Ibu, apa itu kriya? Kalau yang tahu ya tahu, yang nggak tahu ya nggak tahu Bapak Ibu. Ya, kriya masuk bagian dari ekonomi kreatif. Kita lihat penjelasan dari Kemenparekraf Bapak Ibu. Penjelasannya. Dilihat dari materialnya, kriya meliputi segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, tekstil. Itu semua kerajinan tangan Bapak Ibu ya. Kerajinan yang lebih banyak menggunakan tangan ya. Bahannya bisa kayu, logam, kulit, kaca, keramik, tekstil Bapak Ibu. Ketersediaan bahan baku material yang berlimpah-limpah di Indonesia ini dan kreativitas para pelaku industri menjadi faktor utama majunya subsektor ini. Indonesia memiliki banyak pelaku seni kriya yang kreatif dan piawai dalam berbisnis. Bisnis kriya pun beragam. Banyak dari mereka berhasil memasarkan produknya sampai ke luar negeri. Produk-produk kriya Indonesia terkenal karena konsep handmade-nya Bapak Ibu. Konsep handmade-nya ini loh, buatan tangan ini loh Bapak Ibu ya, dan memanfaatkan hal tersebut sebagai nilai tambah sehingga bisa dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi. Seperti di tempat saya kerja di sini di Medan ini Bapak Ibu ada kain ulos, kain tenun yang benar-benar pakai tangan Bapak Ibu ya. Handmade-nya ini loh yang bikin mahal, dan jangan bilang ada standar harganya Bapak Ibu, kagak ada Bapak Ibu ya. Itu tergantung Bapak Ibu dari karakteristik dari produk kriya tersebut Bapak Ibu. Jangan dinilai dengan satu standar harga. Itulah Bapak Ibu ya ekonomi kreatif Bapak Ibu. Ya. Sebagai lembaga pemerintah, Kemenparekraf mempunyai tanggung jawab untuk mengelola subsektor ini dengan menyediakan berbagai fasilitas yang relevan. Kemenparekraf menyediakan fasilitas kerjasama desainer, UKM, manufaktur sehingga terbentuk kolaborasi antar pelaku subsektor. Promosi produk kriya di dalam negeri dan di luar negeri serta membuka akses permodalan juga menjadi program dalam Kemenparekraf. Contohnya apa nih?
Contohnya ya jasa-jasa kerajinan tangan nih, dari tanah, batu, kain, logam, kayu. Itu Bapak Ibu. Yuk, adakan sebanyak-banyaknya nih. Dan jangan menggunakan mekanisme pengadaan berdasarkan pemerintah, tapi gunakan mekanisme pengadaan yang dikecualikan. Ya, Kria ini. Karena standar harganya tidak ada Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Desain produk. Apalagi nih? Subsektor desain produk. Kita lihat. Ada nggak? Sejak awal ada nggak desain produk? Sejak awal ada nih huruf E nih. Desain produk di pasal 6 huruf E nih di Perpres 142. Sejak awal ada Bapak Ibu. Sebenarnya ini hanya minus aplikasi aja. Aplikasi ini adalah subsektor baru di dalam ekonomi kreatif Bapak Ibu. Dimasukkan Bapak Ibu aplikasi ini. Yang lain-lain sama sudah ada di sejak Perpres 142 sudah ada Bapak Ibu. Ya, kita lihat, kita sedang membahas desain produk ya. Kita lihat desain produk penjelasannya dari Kemenparekraf. Desain produk. Nah, ini dia desain produk. Kita lihat penjelasannya Bapak Ibu. Tren subsektor ini sangat positif. Dengan populasi penduduk yang didominasi oleh usia produktif, potensi terbentuknya interaksi antara pelaku industri dan pasar pun sangat besar. Ditambah lagi masyarakat dan pasar sekarang memiliki apresiasi terhadap produk yang berkualitas kan. Subsektor desain produk juga didukung oleh para pelaku industri yang memiliki craftsmanship andal Bapak Ibu. Para desainer produk mampu menggali dan mengangkat kearifan lokal, kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam dalam setiap karya-karyanya. Sebagai wakil Indonesia, Kemenparekraf akan mengelola subsektor ini dan mendampingi para pelaku kreatif dalam mengembangkan bisnisnya. Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk subsektor ini adalah dengan mengelola industri dari hulu ke hilirnya, bekerja sama dengan berbagai asosiasi untuk meningkatkan penggunaan desain produk lokal Indonesia, dan mendirikan pusat desain sebagai hub lintas subsektor. Untuk jangka panjang perlu adanya undang-undang atau peraturan yang menetapkan supaya setiap retail dan mall menjual minimal 20-30 produk-produk lokal. Ini Bapak Ibu ya, desain produk. Contohnya apa Bapak Ibu? Ayo kita adakan ini Bapak Ibu. Jasa desain produk peralatan. Produk peralatan apapun, jasa desain ini Bapak Ibu. Jasa desain perkakas lingkungan. Jasa desain alat transportasi. Jasa desain produk-produk kerajinan. Ini masuk desain produk Bapak Ibu. Jangan menggunakan mekanisme pengadaan berdasarkan perintah, tapi gunakanlah mekanisme pengadaan yang dikecualikan Bapak Ibu. Jasa desain produk peralatan, jasa desain perkakas lingkungan, jasa desain alat transportasi, jasa desain produk kerajinan Bapak Ibu. Ya, ini saya tunjukkan contoh-contoh yang banyak untuk melengkapi Perlem 5 yang hanya contohnya sedikit Bapak Ibu. Ya. Apalagi di sini subsektornya adalah pengembang permainan. Nah, ini dia, pengembang permainan adalah game Bapak Ibu. Masuk ekonomi kreatif. Wah, masuk. Nah, ini Bapak Ibu, ini sengaja saya tunjukkan supaya jadi ide Bapak Ibu ya untuk perencanaan pengadaan. Yuk kita lihat penjelasan dari Kemenparekraf. Pengembang permainan sejak dari awal sudah ada belum ya? Pengembang permainan. Oh, dari awal belum Bapak Ibu ya. Dari awal belum ada. Ini berarti ini salah satu subsektor yang baru Bapak Ibu yang diperkenalkan oleh Kemenparekraf, pengembang permainan Bapak Ibu. Ya, karena di Perpres 142 ini hasilnya ya. Ini Bapak Ibu ya. Dari oh, ternyata ada Bapak Ibu, sorry ya, di atas ya, aplikasi dan game develop. Aplikasi ternyata ada Bapak Ibu ya. Maaf ya, belum scroll ya Bapak Ibu. Ternyata di pasal 6 ayat 1 huruf A, aplikasi dan game developer masuk Bapak Ibu. Jadi ya relevan ya, sesuai dengan ini ya, pengembang permainan. Industri dan ekosistem permainan atau game lokal memiliki potensi besar dan berkontribusi dalam ekonomi kreatif tanah air. Kontribusi game untuk Ekraf Indonesia pada 2017 dan itu adalah 1,93% PDB Bapak Ibu. Dari PDB Bapak Ibu. Ya, produk domestik bruto itu 1,93%. Dengan 44.733 jumlah tenaga kerja di bidang pengembang game ini Bapak Ibu. Di tahun yang sama ada 51 pengembang game lokal baru yang dari tahun ke tahun bertambah jumlahnya. Luar biasa kan?
Kemenparekraf mendorong para pengembang game lokal untuk terus berkarya karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan pangsa pasar game yang peningkatannya cenderung signifikan. Ya, kita apalagi kita mudah-mudahan suka bermain kan orang-orang Indonesia Bapak Ibu ya. Itulah banyak peluang yang bisa didalami baik sebagai pembuat maupun pemain profesional. Mengingat demografi Indonesia semakin banyak segmen produktif dan jumlah middle income class yang tinggi. Kemenparekraf akan mengelola sektor pengembangan permainan lebih serius yang melalui beberapa hal, yaitu menginisiasi munculnya lebih banyak inkubator pengembang permainan, memasukkan unsur-unsur permainan ke dalam dunia pendidikan, memproteksi para pengembang lokal dan membantu mereka dalam mempromosikan karya-karyanya, Bapak Ibu. Ya, dunia pendidikan, yuk kita berkreasi, Bapak Ibu. Jadi supaya pendidikan itu tidak hanya menyampaikan materi-materi terkait dengan ilmu pengetahuan itu melalui mekanisme yang kontekstual seperti itu, tapi melalui game, permainan. Adakanlah pengadaannya, Bapak Ibu. Adakanlah pengadaannya, gunakanlah para pengembang permainan ini untuk membangun ekonomi kreatif sebagai tujuan dan kebijakan pengadaan. Contohnya adalah jasa pengembangan game-game edukasi, Bapak Ibu. Jasa pengembangan game-game edukasi masuk di sini, Bapak Ibu, tanpa perlu seleksi, langsung pakai kompetisi, silakan diadu domba ya secara positif ya maksudnya, atau langsung lakukan pemesanan atau dengan melakukan negosiasi, Bapak Ibu. Oke, itu mekanismenya, nanti akan ada video berikutnya. Oke. Jadi itulah Bapak Ibu ya 17 ya subsektor ekonomi kreatif, industri kreatif yang dituangkan, yang menjadi bagian melengkapi Bapak Ibu ya, melengkapi apa yang penjelasan dari peraturan LKPP ini Bapak Ibu ya, melengkapi penjelasan yang ini Bapak Ibu ya. Ini Anda lihat, nah ini dia di lampiran Bapak Ibu ya, lampiran 2 per lem 5 lampiran 2 tentang pedoman pengadaan yang dikecualikan pada pengadaan barang pemerintah. Industri kreatif ini contohnya di sini dicontohkan antara hanya 4, yaitu pembuatan, sewa, pembelian film, pembuatan, sewa, pembelian iklan layar masyarakat, jasa pekerja seni dan budaya, pembuatan, sewa, pembelian barang karya seni dan budaya. Contohnya seperti ini. Di dalam video ini Bapak Ibu saya memaparkan ada puluhan contoh, sudah saya contohkan di sini Bapak Ibu, supaya memang untuk mendorong pengadaan barang jasa itu lebih banyak lagi, pengadaan barang jasa yang masuk pada sektor-sektor ekonomi kreatif. Jangan menggunakan Bapak Ibu, jangan menggunakan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah, tapi gunakanlah mekanisme pengadaan yang dikecualikan. Pada bagian yang kedua dari video ini kita akan memaparkan ini Bapak Ibu ya, kita akan memaparkan bagaimana sih metode pemilihan praktiknya yang dilengkapi dengan file-file template-nya, pertanggungjawabannya bagaimana ya. Tunggu, pastikan Anda mengikuti ini. Sukses buat Bapak Ibu semuanya. Bagian terakhir Bapak Ibu, izinkan saya membacakan introspeksi untuk kita semuanya ini Bapak Ibu ya. Dan dari semuanya ini yang terpenting adalah jaga integritas Bapak Ibu. Nanti di video selanjutnya kita akan memaparkan Bapak Ibu ya, karena bagaimanapun Bapak Ibu ya, sektor ekonomi kreatif ini juga salah satunya rawan dengan mens rea, niat-niat jahat untuk melakukan korupsi Bapak Ibu. Pasti ada aja Bapak Ibu, karena memanfaatkan ya kan kreativitas, akhirnya ada unsur-unsur korupsi yang kasihan, akhirnya para pelaku ekonomi kreatif ini dikerjain. Percuma Pak ikut berkata pemerintah, ujung-ujungnya juga pasti ada fee-nya, mereka minta potong, minta duit seperti itu. Nah itu Bapak Ibu yang kita jaga integritasnya Bapak Ibu ya. Kita membangun ekonomi kreatif untuk negara Bapak Ibu, membangun amal jariah untuk kita sendiri Bapak Ibu. Jangan mengukur semuanya dengan uang. Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk uang dan karir Bapak Ibu. Namun ada hal yang pasti sampai kapanpun menemani kita dan peduli dengan kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Ingatlah, mata mereka setiap kali akan mengambil keputusan. Kita memang tidak bisa putih sendiri di antara hitam Bapak Ibu.
Kita tidak bisa putih sendiri di antara hitam, dan bahkan kabut menutupi raga kita, Bapak Ibu. Teman dan musuh seperti dua sisi mata pisau yang bisa berubah setiap saat. Tapi pastikan kaki kita berdiri pada rel moral dan agama dan hukum, sambil kepala kita melihat ke atas langit, bahwa Tuhan yang Maha Esa selalu mengawasi kita dan setiap saat akan bisa menuntut balas kepada kita. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jangan terjebak dalam lingkaran suap, markup, dan fiktif. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan. Dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.